Bab 71, Liu Zhengfeng selalu dalam dan pendiam. Dia mempelajari set kungfu ini dari tuannya dan tidak pernah menggunakannya seumur hidupnya. Sekarang dia sedang terburu-buru dan memainkan kungfu dengan satu pukulan tangan, Fei bin Takluk. Memegang bendera aliansi dari 5 sekte pedang suci di tangan kirinya, dan pedang panjang di tenggorokan Fei bin di tangan kanannya, dia berkata dengan suara yang dalam, "Kakak Ding dan Kakak Lu, Liu memiliki keberanian untuk merebut 5 bendera sekte pedang suci, dan dia tidak berani mengancam kalian berdua. Aku hanya meminta belas kasihan." Ding Nian dan Lu Bo saling memandang, berpikir, saudara muda Fei telah direncanakan untuk melawannya, jadi aku harus mendengarkan apa yang dia katakan. Ding Nian berkata, "Bantuan apa yang kamu inginkan?" Liu Zhengfeng berkata, "Saya mohon kalian berdua memberitahu pemimpin Zuo untuk mengizinkan keluarga Liu kembali ke pengasingan, dan tidak berpartisipasi dalam urusan apapun dalam seni bela diri mulai sekarang. Liu dan Kuyangku tidak akan pernah bertemu lagi, dan semua saudara dan teman, juga putus Liu bawa keluarga dan muridmu, terbang jauh, hidup dalam pengasingan di luar negeri, dan seumur hidup Anda tidak akan pernah berjalan di tanah sejengkal pun di Central Plains." Ding Nian sedikit ragu, dan berkata, "Saudara junior Lu dan saya tidak memiliki kendali atas masalah ini. Kami harus melapor ke kakak senior Zuo dan memintanya untuk menunjukkan kepada saya." Liu Zhengfeng berkata, "Kepala sekte Taisan dan Huasan ada di sini, dan sekte Hengshan memiliki Nyonya Dingyi juga dapat membuat keputusan atas nama saudari iparnya, dan selain itu, semua pahlawan dan pahlawan semua bisa menjadi saksi." Dia melirik wajah semua orang, dan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Liu ingin semua teman tolong izinkan saya menjaga kesetiaan teman-teman saya, serta keluarga dan murid-murid saya." Guru Dingyi hanya berdamai dengan dunia luar, meskipun emosinya keras, tetapi hatinya sangat baik. Dia pertama kali berkata, "Ini sangat bagus, agar tidak menyakiti semua orang saudara Ding dan saudara Lu, mari setujui saudara Liu Xian. Dia tidak akan lagi berteman dengan orang-orang di kultus iblis, dan dia akan menjauh dari dataran tengah. Jika tidak ada orang seperti itu di dunia, mengapa dia harus melakukan lebih banyak karma pembunuhan?" Kata Tianmen, pria itu mengangguk dan berkata, "Tidak apa-apa, kakak Yue, bagaimana menurutmu?" Yue Bukun berkata, "Kakak Liu Xian berbicara seperti gunung, karena dia berkata begitu, semua orang bisa mempercayainya. Ayo, mari kita ubah permusuhan menjadi persahabatan. Saudara Liu, lepaskan saudara Fei Xian, ayo minum segelas anggur rekonsiliasi, dan tinggalkan kota Hengshan besok pagi-pagi bersamamu dan keluargamu dan anak-anakmu." Lu Bai berkata, "Baik." Guru Gunung Tai dan Gunung Hua berkata begitu. Tuan Dingyi Tai Geng mencoba yang terbaik untuk memaafkan Liu Zhengfeng, beraninya kita tidak mematuhi opini publik. Tapi saudara muda Fei saat ini sedang diplot oleh Liu Zhengfeng. Jika kita setuju dengan ini, semua orang di dunia pasti akan mengatakan bahwa faksi Songshan diancam oleh Liu Zhengfeng dan harus menundukkan kepala mengaku kalah. Menyebar seperti ini, bagaimana bisa ada wajah untuk faksi Songshan? Guru Dingyi berkata, "Liu Xiandi memohon kepada faksi Songshan, tidak mengancam untuk memaksanya. Jika Anda ingin mengatakan, menundukkan kepala dan mengaku kalah, Liu Zhengfeng yang menundukkan kepalanya, bukan faksi Songshan. Terlebih lagi, kamu telah membunuh seorang murid dari klan Liu." Lu Bai mendengus, dan berkata, "Disiu, bersiaplah." Disiu, seorang murid dari sekolah Songshan, menjawab, "Ya." Otot rompi putra sulung Liu Zhengfeng. Lu Bai berkata, "Liu Zhengfeng, kamu meminta belas kasihan, jadi kamu pergi ke Gunung Songshan bersama kami untuk menemui pemimpin aliansi kiri, dan memohon padanya secara pribadi. Kami dikirim atas perintah, tetapi kami tidak bisa menjadi tuan. Anda segera mengembalikan bendera pesanan dan melepaskan saya, saudara muda Fei." Liu Zhengfeng tersenyum sedih, dan berkata kepada putranya, "Nak, apakah kamu takut mati?" Liu berkata, "Dengarkan ayahmu, kamu tidak takut." Liu Zhengfeng berkata, "Anak baik." Teriak Lu Bai, "Bunuh dia." Disiu belati dikirim ke depan, menusuk jantung Liu dari rompinya, dan belati ditarik keluar. Liu membungkuk dan jatuh ke tanah, dengan darah mengalir dari luka di rompinya. Nyonya Liu berteriak dan melemparkan dirinya ke tubuh putranya. Lu Bai berteriak lagi, "Bunuh." Disiu mengangkat pedangnya dan menusuk punggung Nyonya Liu dengan pedang lain. Tuan Dingyi sangat marah, dia menamparkan Disiu dengan tamparan, dan mengutuk, "Binatang." Ding Nian bergegas maju dan menamparkan Disiu juga.
Kedua telapak tangan berpotongan, Tuan Dingyi mundur 3 langkah, dadanya terasa manis, dan seteguk darah mengalir ke mulutnya. Dia ingin menjadi kuat dan agresif, jadi dia menelan darah dengan paksa ke dalam perutnya. Ding Nian tersenyum sedikit, dan berkata, "Terima." Tuan Dingyi tidak pandai dalam kekuatan telapak tangan, terlebih lagi, ketika dia memukul Di Xiu dengan telapak tangannya yang panjang barusan, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dan dia tidak melakukannya, rencanakan telapak tangan ini setelah membunuhnya. Tiba-tiba Ding Nian membuat gerakan tiba-tiba, tetapi telapak tangannya telah mengumpulkan 10 kekuatan sukses. Kedua telapak tangan berpotongan tiba-tiba, Tuan Dingyi ingin menunggu untuk merangsang kekuatan internalnya, tetapi sudah terlambat, kekuatan telapak tangan Ding Nian hancur seperti gunung. Tuan Dingyi terluka dan memuntahkan darah. Dengan marah, dia menyerang yang kedua, telapak tangan lagi. Selama latihan, dia merasakan sakit di dantiannya seolah-olah dipotong oleh pisau. Dia tahu bahwa lukanya serius dan dia tidak bisa melawannya. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan marah, "Ayo pergi." Lu Bai berteriak, "Bunuh lagi." 2 murid Songshan membuang belati mereka dan membunuh 2 murid Liu Men lagi. Lu Bai berkata, "Dengar, murid-murid klan Liu, jika kamu ingin hidup, berlutut dan mohon belas kasihan sekarang, dan tegur Liu Zhengfeng atas kesalahannya, maka kamu dapat menghindari kematian." Lu Bai berteriak, "Bunuh." Wan Dengping mengangkat pedang panjangnya dan menebas dari bahu kanan Liu Jing ke pinggangnya. Si Dengda dan murid Songshan lainnya membunuh semua murid dari keluarga Liu yang telah mengetuk titik akupuntur mereka untuk menahan mereka. Meskipun semua pahlawan di aula telah menghabiskan seluruh hidup mereka dengan pedang dan senjata, mereka tidak bisa tidak merasa ngeri ketika melihat pembantaian seperti itu. Beberapa pahlawan senior ingin bersuara untuk menghentikan mereka, tetapi faksi Songshan bertindak terlalu cepat, dan ketika mereka ragu sejenak, mayat sudah berserakan di seluruh aula. Semua orang berpikir lagi, karena tidak ada keseimbangan antara yang baik dan yang jahat. Langkah faksi Songshan bukan karena keluhan pribadi terhadap Liu Zhengfeng, tetapi untuk menghadapi kultus iblis. Meskipun serangan itu kejam, itu bisa dimengerti. Lagi pula, pada saat itu sekolah Songshan telah menguasai situasi secara keseluruhan, bahkan guru Dingyi dari sekolah Hengshan telah pergi, melihat Tian Mentao, Yue Bukun dan guru lainnya diam. Ini adalah urusan sekolah pedang Wu Yue-nya. Yang lain, jika Anda mencampuri urusan orang lain dan memaksakan diri untuk menonjol, Anda pasti akan menyebabkan kematian. Jadi menurut Anda bijaksana untuk melindungi diri sendiri. Pada saat ini, hanya putra kesayangan Liu Zhengfeng yang berusia 15 tahun, Liu Qin, yang tersisa di antara murid-murid keluarga Liu. Lu Bai berkata kepada si Dengda, "Tanyakan pada anak ini apakah dia memohon belas kasihan. Jika dia tidak memohon belas kasihan, pertama potong hidungnya, lalu telinganya, lalu matanya, dan buat dia menderita sedikit demi sedikit," berkata, "Ya." Beralih ke Liu Qin, dia bertanya, "Apakah kamu memohon belas kasihan?" Wajah Liu Qin pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Liu Zhengfeng berkata, "Anakku yang baik, saudara laki-laki dan perempuanmu sangat keras kepala. Mereka akan mati jika mereka mati. Apa yang kamu takutkan?" Liu Qin berkata dengan gemetar, "Tapi, ayah, mereka ingin memotong hidungku, cungkil mataku." Liu Zhengfeng tertawa, dan berkata, "Pada titik ini, apakah kamu masih ingin mereka membiarkan kami pergi?" Liu Qin berkata, "Ayah, kamu baru saja setuju untuk membunuhku." "Pamanku." Liu Zhengfeng sangat marah, berteriak, "Kentut! Binatang kecil, apa yang kamu bicarakan?" Stengda mengangkat pedang panjangnya, ujung pedang menjuntai di depan pedang Liu Qin, hidung, dan berkata, "Nak, jika kamu tidak berlutut dan memohon belas kasihan, aku akan memotongnya dengan satu pedang." 1, 2, sebelum dia bisa mengucapkan kata 3, Liu Qin gemetar, berlutut, dan memohon, jangan bunuh aku." Lu Bai tertawa dan berkata, "Bagus sekali, tidak sulit untuk memaafkanmu. Tapi kamu punya untuk mencela Liu Zhengfeng kepada para pahlawan dunia." Liu Qin menatap ayahnya dengan mata memohon. Bab 72, Liu Zhengfeng selalu sangat tenang. Meskipun dia melihat istri dan anak-anaknya sekarat di depan matanya, otot-otot di wajahnya tidak bergerak, tetapi sekarang dia tidak bisa menahan amarahnya, dan berteriak keras, "Bajingan kecil, apakah kamu pantas untuk ibumu?" Melihat mayat ibu, saudara laki-laki,
dan saudara perempuannya terbaring dalam genangan darah, dan melihat pedang panjang Stengda tergantung di depan wajahnya, Liu Qin sangat ketakutan hingga hatinya tercabik-cabik, dan dia berkata kepada Lu Bai, "Maafkan aku. Maafkan ayahku." Lu Bai berkata, "Ayahmu berkolusi dengan penjahat di kultus iblis, benarkan?" Liu Qin berkata dengan suara rendah, "Tidak." Lu Bai berkata, "Orang seperti itu, bukankah seharusnya dia dibunuh?" Liu Qin menundukkan kepalanya, tidak berani menjawab. Lu Bai berkata, "Anak ini tidak berbicara, dan membunuhnya dengan pedang." Si Dengda berkata, "Iya." Mengetahui bahwa kata-kata Lu Bai dimaksudkan untuk mengintimidasi, dia mengangkat pedangnya dan memotongnya. Liu Qin buru-buru berkata, kamu harus dibunuh." Lu Bai berkata, "Bagus sekali. Mulai sekarang, kamu bukan lagi anggota sekolah Hengshan, dan kamu bukan putra Liu Zhengfeng. Aku akan luangkan hidupmu." Liu Qin berlutut di tanah, kakinya sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa berdiri. Melihat penampilan ini, para pahlawan tidak bisa menahan rasa malu padanya, dan beberapa memalingkan muka darinya. Liu Zhengfeng menghela nafas panjang, dan berkata, "Yang bermarga Lu, kamu menang." Dengan lambaian tangan kirinya, dia melemparkan bendera 5 gunung suci ke arahnya, dan dengan mengangkat kaki kirinya, dia menendang Fei Bin pergi. Tidak perlu menyakiti lebih banyak orang. Dengan tangan kanannya di pedang panjang, dia menebas lehernya sendiri. Pada saat ini, sesosok berpakaian hitam tiba-tiba turun dari atap, bergerak seperti angin. Dia mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangan kiri Liu Zhengfeng, dan berteriak, "Belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam. Ayo pergi." Tangan kanannya menari mundur membentuk lingkaran, menarik Liu Zhengfeng dan bergegas keluar. Liu Zhengfeng berkata dengan kaget, "Kakakku, kamu." Mendengar dia memanggil kata, "Kakakku," semua pahlawan tahu bahwa pria berbaju hitam itu adalah Kuyang, sesepuh dari Sekte Iblis, dan mereka semua terkejut. Kuyang berteriak, "Jangan bicara terlalu banyak." Dia menginjak kakinya, dan hanya berlari 3 langkah. Ding Nian dan Lu Bai menepuk punggung mereka dengan 4 telapak tangan. Kuyang berteriak kepada Liu Zhengfeng, "Pergi." Dia mendorong punggung Liu Zhengfeng dengan telapak tangannya, dan pada saat yang sama memindahkan kekuatannya ke punggungnya, secara paksa menerima pukulan gabungan dari 2 tuan, Ding Nian dan Lu Bai. Dengan keras, Kuyang terbang keluar, diikuti dengan seteguk darah, dan terayun ke belakang berulang kali, seikat jarum hitam bertebaran seperti hujan. Ding Nian berteriak, "Jarum dewa darah hitam, cepat menghindar." Buru-buru mengelak ke samping. Ketika para pahlawan melihat kumpulan jarum hitam ini dan mendengar reputasi jarum dewa darah hitam dari kultus iblis untuk waktu yang lama, mereka semua terkejut. Mereka mundur dan mengelak, dan mereka menjadi berantakan. Mereka hanya bisa mendengar, "Aduh!" teriak. Olah itu penuh sesak dengan orang, dan jarum darah hitam banyak dan cepat, lagi pula banyak orang yang diracuni oleh jarum. Dalam kekacauan itu, Kuyang dan Liu Zhengfeng melarikan diri jauh. Meskipun Ling Huchong menderita luka pedang yang parah dan cedera telapak tangan, dia menggunakan obat suci sekolah Hengshan Tianxiang sesekali dioleskan secara eksternal dan pil Bai Yun Xiong dan diminum secara internal, dan dia masih muda dan kuat, dan kekuatan internalnya sudah cukup tinggi, jadi dia tertidur di tepi air terjun setelah 1 hari 1 malam, lukanya sudah sembuh. Siang malam ini hanya makan semangka. Ling Huchong memohon kepada Yilin untuk menangkap ikan dan menembak kelinci, tetapi dia menolak untuk mengatakan apa-apa, mengatakan bahwa Ling Huchong dapat lolos dari kematian hanya dengan restu dari Bodhisattva Guanyin. Itu sama sekali tidak mungkin. Ling Huchong menertawakannya sebagai orang yang bertele-tele dan membosankan, tapi dia tidak bisa memaksanya, dia hanya bertanya. Di sore hari itu, keduanya menyandarkan punggung ke dinding batu, menyaksikan kunang-kunang berterbangan di antara rerumputan, memercikkan bunga api, sungguh indah. Ling Huchong berkata, "Musim panas yang lalu, aku menangkap ribuan kunang-kunang, menaruhnya di lebih dari selusin kantong kain kasa, dan menggantungnya di kamar. Sangat menarik," pikir Yilin. Dengan perangainya, dia tidak akan pernah menjahit membuat lebih dari selusin tas kain kasa, dan bertanya, "Adikmu menyuruhmu untuk menangkapnya, bukan?" Ling Huchong tertawa dan berkata, "Kamu sangat pintar, kamu bisa menebaknya dengan benar. Bagaimana kamu tahukah adik perempuanku yang menyuruhku untuk menangkapnya?" Lin tersenyum dan berkata, "Kamu sangat tidak sabar, dan kamu bukan lagi anak-anak. Bagaimana kamu bisa begitu sabar untuk menangkap ribuan kunang-kunang untuk dimainkan?"
lalu bertanya, apa yang terjadi setelah itu? Ling Hu Chong tertawa, saudari junior membawakan mereka itu digantung di tendanya, mengatakan bahwa tempat tidur itu penuh dengan lampu kristal, seolah-olah tidur di awan di langit. Ketika kamu membuka matamu, ada bintang di depan, belakang, kiri, dan kanan. Yilin berkata, kakak juniormu benar-benar tahu cara bermain, tapi kakak laki-lakimu juga sangat pandai bermain. Dia ingin kamu menangkap bintang, aku takut kamu akan melakukannya. Ling Hu Chong berkata sambil tersenyum, menangkap kunang-kunang awalnya dimulai untuk menangkap bintang di langit. Malam itu aku duduk di tempat teduh bersamanya dan melihat bintang-bintang di langit. Ken, adik perempuan junior menghela nafas tiba-tiba, dan berkata, sayangnya, aku akan tidur setelah beberapa saat. Aku sangat ingin tidur di udara terbuka, bangun di tengah malam, dan melihat bintang-bintang di seluruh langit mengedip padaku. Sungguh menarik, tapi ibu pasti tidak akan setuju. Aku berkata, ayo kita tangkap beberapa kunang-kunang dan taruh di kelambumu, bukankah mereka terlihat seperti bintang? Yilin berkata dengan lembut, jadi itu idemu. Ling Hu Chong tersenyum sedikit, dia berkata, adik perempuan muda berkata, kunang-kunang terbang dan melompat ke wajahmu, itu sangat menyebalkan. Sekarang, aku akan menjahit beberapa tas kasa dan meletakkan kunang-kunang di dalamnya. Itu dia menjahit tas, dan saya menangkap kunang-kunang. Saya sibuk sepanjang hari dan malam, tetapi sayang sekali saya hanya menontonnya satu malam, dan semua kunang-kunang mati pada malam kedua. Yilin gemetar dan berkata dengan suara gemetar, ribuan kunang-kunang telah terbunuh. Kenapa kamu begitu? Ling Hu Chong tertawa, kamu bilang kami sangat kejam, bukan? Kamu murid Buddhis, Anda memiliki hati nurani yang sangat baik. Nyatanya, saat cuaca dingin, kunang-kunang masih akan mati kedinginan, tapi apa bedanya jika mereka mati beberapa hari sebelumnya? Yilin berkata pelan setelah beberapa lama, faktanya, semua orang di dunia sama saja, ada yang meninggal lebih awal, ada yang meninggal belakangan, cepat atau lambat, akhirnya akan mati ketidakkekalan, penderitaan. Buddha saya berkata bahwa setiap orang pasti menderita karena kelahiran, usia tua, penyakit dan kematian. Tetapi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Untuk menyingkirkan reinkarnasi, Ling Hu Chong berkata, ya, jadi mengapa kamu tidak pernah melupakan peraturan dan sila yang jelas itu? Kamu tidak boleh membunuh atau mencuri. Jika Bodhisattva mengurus segalanya, dia akan sangat sibuk. Yilin menoleh, tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, sebuah meteor terbang melewati langit di sisi gunung kiri, membentuk nyala api yang panjang di langit. Yilin berkata, saudari Yijing berkata bahwa jika seseorang melihat bintang jatuh, jika mereka mengikat simpul di ikat pinggang mereka dan membuat permintaan di dalam hati mereka, selama mereka mengikat simpul sebelum bintang jatuh menghilang, maka keinginan itu akan terpenuhi. Bisa dibayar. Apa menurutmu itu benar? Ling Hu Chong berkata sambil tersenyum, entahlah. Mari kita coba, tapi aku khawatir tangan dan kakinya kurang cepat. Katanya, mengambil ikat pinggangnya, dan berkata, kamu juga siap, jadi lambat untuk sementara, itu akan terlambat. Yilin mengambil ikat pinggangnya dan menatap kosong ke langit. Ada banyak bintang jatuh di malam musim panas, dan bintang jatuh melintas di langit dalam waktu singkat, tetapi bintang jatuh itu cepat berlalu, dan Yilin hanya menggerakkan jarinya, dan bintang jatuh itu menghilang. Dia memberikan, lembut dan menunggu lagi. Meteor kedua menyeret untuk waktu yang lama dari barat ke timur. Yilin bergerak dengan gesit dan tanpa diduga mengikat sebuah simpul. Bab 73, Ling Hu Chong berkata dengan gembira, Oke, kamu sudah melakukannya. Bodhisattva Avalokitesvara memberkatimu, dan kamu pasti akan mendapatkan keinginanmu. Tentang hal lain, Ling Hu Chong si tersenyum dan berkata, kalau begitu kamu harus bergegas dan memikirkannya terlebih dahulu, dan membacanya dalam hati beberapa kali, jangan sampai ketika kamu terjebak dalam simpul, tetapi lupa membuat permintaan. Yilin mengambil ikat pinggangnya, berpikir, permintaan apa yang bisa saya buat? Permintaan apa yang bisa saya buat? Pada saat ini, beberapa meteor melintas di langit. Ling Hu Chong berteriak, dan tidak bisa berhenti berkata, ini satu lagi. Hei, yang ini sangat panjang, apakah kamu sudah mengikatnya? Apakah sudah terlambat kali ini? Yilin, bingung rumah, jauh di lubuk hati saya, ada keinginan kerinduan yang samar, tetapi saya bahkan tidak berani memikirkan keinginan ini.
Apalagi berdoa kepada Guanyin Bodhisattva, jantung saya berdebar kencang, saya merasakan ketakutan yang tak terkatakan, tetapi kegembiraan lain yang tak terlukiskan. Hanya Ling Huchong yang bertanya lagi, apakah kamu sudah mengabulkan keinginanmu? Yilin berkata dengan lembut di dalam hatinya, permintaan apa yang ingin aku buat? Permintaan apa yang ingin aku buat? Melihat meteor-meteor melintas di langit, dia mengangkatnya kepala melihatnya, aku gila. Ling Huchong tertawa dan berkata, jika kamu tidak memberitahuku, aku akan menebaknya. Yilin berkata dengan nada mendesak, tidak, kamu tidak boleh mengatakannya. Ling Huchong tertawa dan berkata, ada apa? Saya akan menebak 3 kali, mari kita lihat apakah saya bisa menebak. Tebak benar. Yilin berdiri dan berkata, jika Anda mengatakan lebih banyak, saya pergi. Ling Huchong tertawa keras dan berkata, oke, saya tidak akan mengatakan apa-apa. Bahkan jika kamu ingin menjadi kepala sekolah Hengshan, tidak apa-apa, tidak ada yang perlu dipermalukan. Yilin tertegun, dan berkata pada dirinya sendiri, dia menebak bahwa aku ingin menjadi kepala sekolah Hengshan. Saya tidak pernah berpikir seperti itu. Bagaimana saya bisa menjadi kepala sekolah? Terdengar beberapa dentang di kejauhan, seolah-olah seseorang sedang memainkan piano. Ling Huchong dan Yilin saling berpandangan, keduanya sangat terkejut kenapa ada orang yang memainkan qin di gunung tandus ini. Dalam sajak, suara kecapi itu damai dan terpusat, dan seruling lubang yang sunyi terjepit di antara mereka, yang bahkan lebih mengharukan, suara sajak qin dan seruling sepertinya bertanya dan menjawab, dan pada saat yang sama secara bertahap bergerak mendekat. Ling Huchong membungkuk dan berbisik di telinga Yilin, musik ini aneh, aku khawatir itu tidak baik untuk kita, apapun yang terjadi, jangan bersuara. Yilin mengangguk, hanya untuk mendengar suara piano semakin keras dan keras, suara seruling berangsur-angsur tenggelam, tetapi suara seruling itu rendah dan terus-menerus, seperti gossamer yang melayang tertiup angin, tetapi terus-menerus, menambah makna yang menggetarkan jiwa. Saya melihat 3 sosok muncul dari balik bebatuan. Saat itu, bulan tertutup awan mengambang, dan malam berkabut. 2 tinggi dan 1 pendek bisa terlihat samar-samar. Yang tinggi adalah 2 pria, dan yang pendek, salah satunya adalah seorang wanita. Kedua pria itu berjalan perlahan ke sebuah batu besar dan duduk, yang satu memainkan qin dan yang lainnya memainkan seruling, dan wanita itu berdiri di samping pemain qin. Setelah Ling Huchong mundur dari tembok batu, dia tidak berani melihat lebih jauh, karena takut ketiga orang itu akan mengetahuinya. Dengarkan saja piano dan seruling yang merdu, yang sangat harmonis. Ling Huchong berpikir dalam hati, air terjun itu berada tepat di sebelahnya, tetapi gemuruh air yang mengalir tidak dapat menyembunyikan lembutnya suara qin dan seruling. Sepertinya kedua orang yang memainkan qin dan seruling itu benar-benar memiliki banyak keterampilan internalia, itulah mengapa mereka datang ke sini untuk bermain, itu karena suara air terjun di sini, jadi tidak ada hubungannya dengan kita. Lalu dia santai. Tiba-tiba saya mendengar suara dentang dan dentang dari Yao Qin, yang sepertinya bermaksud membunuh, namun suara seruling itu tetap lembut dan merdu. Setelah beberapa saat, suara qin juga menjadi lebih lembut, 2 nada berfluktuasi dari tinggi ke rendah, dan tiba-tiba suara qin dan seruling berubah tiba-tiba, seolah-olah ada 7 atau 8 Yao Qin dan 7 atau 8 Dong Qiao yang memainkan musik di waktu yang sama. Meskipun suara qin dan seruling sangat kompleks dan bervariasi, setiap suara merdu dan merdu. Ling Huchong hanya bisa mendengar darahnya berdesir, mau tak mau dia berdiri, setelah mendengarkan sebentar, tiba-tiba suara qin dan seruling berubah lagi, dan suara seruling menjadi nada utama, dan kecapi hanya bergemerincing sebagai pengiring, namun suara seruling tidak semakin tinggi. Ling Huchong merasakan sakit yang luar biasa di hatinya, dan ketika dia menoleh untuk melihat Yilin, dia melihat air mata mengalir di pipinya. Tiba-tiba terdengar dentang yang tajam, suara qin langsung berhenti, dan suara seruling juga berhenti. Untuk sesaat, ada keheningan di sekitar, hanya bulan terang di langit dan bayang-bayang pepohonan di tanah. Hanya satu orang yang berkata perlahan, Saudara Liu Xian, Anda dan saya meninggal di sini hari ini, itu karena jumlah yang besar, tetapi Saudara Yu tidak bergerak tepat waktu, dan keluarga serta murid Anda semuanya kelelahan, Saudara Yu benar-benar gelisah. Yang lain berkata, kamu dan aku sangat berani, mengapa kamu masih mengatakan hal-hal ini? Yilin mendengar aksennya, dan pikirannya bergerak, dia berbisik di telinga Ling Huchong, itu Tuan Liu Zhengfeng. Tidak ada yang tahu apa-apa tentang itu,
tetapi melihat Liu Zhengfeng muncul di hutan belantara ini tiba-tiba, orang lain berkata, kamu dan aku akan mati di sini hari ini, dan semua anggota keluarga dan murid mati syahid. Mereka semua terkejut. Saya hanya mendengar Liu Zhengfeng melanjutkan, selalu ada kematian dalam hidup, dan jika Anda memiliki orang kepercayaan, Anda tidak akan menyesal dalam kematian. Orang lain berkata, Liu Xiandi, saya mendengarkan apa yang Anda katakan dengan seruling Anda, tetapi saya masih memiliki kebencian. Mungkinkah karena putra Anda dalam bahaya? Kematian mempermalukan nama Anda. Liu Zhengfeng menghela nafas, dan berkata, kakakku menebak dengan benar, saya terlalu menyayangi anak ini, Kiner, dan saya tidak memiliki cukup pengajaran, saya tidak berharap dia menjadi tulang lunak tanpa integritas sedikitpun. Ku Yang He berkata, tidak masalah jika Anda memiliki integritas atau tidak memiliki integritas. Setelah 100 tahun, semuanya akan kembali ke Loes. Apa bedanya? Kakak Yu sudah berbaring di atap, dan dia seharusnya mengambil tindakan secepat mungkin. Aku hanya berpikir bahwa kakakku tidak ingin bertarung dengan pedang Wu Yue demi aku teman lama dari faksi tersinggung, dan berpikir bahwa saudara Yu telah bersumpah dengan sungguh-sungguh untuk saudaranya yang berbudi luhur, bahwa dia tidak akan pernah menyakiti orang-orang yang sopan, jadi dia menunda berbicara, dan siapa yang tahu bahwa faksi Songshan, pemimpin dari faksi 5 sekte suci-suci, akan sangat ganas dalam serangannya. Liu Zhengfeng terdiam beberapa saat, menghela nafas lama, dan berkata, generasi orang biasa ini, bagaimana Anda memahami keanggunan dan keanggunan persahabatan antara Anda dan saya? Mereka menebak dengan akal sehat, dan mereka berharap jika Anda dan saya berteman, itu akan sangat berbahaya bagi sekte 5 pedang suci dan cara ksatria. Sayangnya, mereka saya tidak mengerti, saya harus menyalahkan mereka. Saudaraku, apakah Anda terluka di titik akupuntur Dasui, yang mengejutkan hati Anda? Ku Yang berkata, tepatnya, energi internal sekolah Songshan sangat kuat, saya tidak menyangka bahwa saya menerima pukulan ini pada kembali. Kekuatan internal Anda berada dalam jangkauan Anda, dan pembuluh darah jantung Anda benar-benar rusak. Saya tahu bahwa saudara laki-laki saya yang baik masih tidak dapat dihindari, jadi tidak perlu mengirim kumpulan jarum sihir darah hitam itu lagi. Itu menyakiti orang yang tidak bersalah dan tidak ada racun. Mendengar kata, jarum dewa darah hitam, hati Ling Hu Chong terkejut, mungkinkah dia ahli dalam kultus iblis? Bagaimana Paman Liu bisa berteman dengannya? Liu Zhengfeng tersenyum ringan dan berkata, tapi kamu dan aku harus memainkan lagu lain bersama karena ini. Mulai sekarang, tidak akan ada suara kin dan seruling seperti itu di dunia. Ku Yang menghela nafas dan berkata, dalam lalu, ketika Ji Kang sedang dieksekusi, dia memainkan piano dan mendesah Guang Ling San. Sejak itu tidak pernah terdengar lagi. Hehe, meskipun Guang Ling San sangat indah, bagaimana bisa sebagus lagu kita, Swordsman? Hanya saja suasana hati Ji Kang saat itu sama seperti kamu dan aku. Liu Zhengfeng berkata sambil tersenyum, kakakku barusan kamu masih sangat filosofis, tapi bagaimana kamu bisa gigih? Kamu dan aku bermain bersama malam ini dan memainkan lagu, Swordsman, sepenuhnya. Lagu ini telah diputar di dunia, kamu dan aku telah memainkan lagu ini, dan hidup lahir pada mengapa kamu membenciku lagi. Ku Yang bertepuk tangan dengan ringan dan berkata, kakakmu benar. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas lagi. Liu Zhengfeng berkata, saudaraku, mengapa kamu menghela nafas? Ah, ya, kamu pasti khawatir tentang apa yang salah. Bab 74, Yilin menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin, Tuan Fei adalah pahlawan terkenal di dunia seni bela diri. Bagaimana dia bisa benar-benar melukai orang yang terluka parah dan seorang gadis kecil sepertimu? Ku Feiyan hehe mencibir, dan berkata, apakah dia benar-benar pahlawan yang hebat? Yilin berkata, sekolah Songshan adalah pemimpin dari sekolah pedang Wu Yue, pemimpin dari cara ksatria di dunia, tidak peduli apa yang kamu lakukan, kamu harus melakukannya pertimbangkan cara ksatria. Beberapa kata-katanya keluar dari ketulusan, tetapi di telinga Fei Bin, itu semua adalah ejekan. Yang membunuh adalah iblis sekte iblis, tetapi membunuh dan melukai tahanan bukanlah pekerjaan para pahlawan, jadi orang pasti akan meremehkanmu. Dengan pedang yang diluruskan, dia menunjuk Yilin dan berkata, kamu tidak terluka parah atau tidak bisa bergerak. Gadis kecilku, bolehkah aku membunuhmu? Yilin terkejut, melangkah, mundur beberapa langkah, dan berkata dengan suara gemetar,
Mengapa kamu membunuhku? Fei Bin berkata, kamu dan iblis ajarkan setan untuk berhubungan, saudara perempuan saling cocok, dan kamu telah menjadi iblis sepanjang jalan, jadi tentu saja kamu tidak akan ditoleransi. Berkata, dia mengambil langkah, dan mengangkat pedangnya untuk menusuk Yilin. Ling Hu Chong bergegas mendekat, berhenti di depan Yilin, dan berteriak, adik perempuan, pergi dan mintalah tuanmu untuk menyelamatkan nyawamu. Dia tahu bahwa air yang jauh tidak dapat menyelamatkan orang dari api yang dekat, jadi dia meminta Yilin untuk bertanya untuk bantuan, tapi dia hanya menyuruhnya pergi dan melarikan diri dengan hidup Anda. Fei Bin mengayunkan pedang panjangnya, dan ujung pedangnya menusuk ke arah kanan Ling Hu Chong. Ling Hu Chong mencondongkan tubuh ke depan untuk menghindar. Fei Bin menggesek 3 kali berturut-turut, menyerangnya dalam bahaya. Yilin sedang terburu-buru. Dia menghunus pedang yang patah di pinggangnya, menikam bahu Fei Bin, dan berteriak, saudara Ling Hu, kamu terluka, cepat mundur. Fei Bin tertawa, dan berkata, biarawati. Kecil menggerakkan Fansin. Melihat pemuda tampan itu, aku akan kehilangan nyawaku. Mengayunkan pedang lurus, terdengar suara. Kedua pedang itu berpotongan, Yilin mematahkan pedangnya dan segera terbang menjauh. Fei Bin mengangkat pedang panjangnya dan mengarahkannya ke jantungnya. Fei Bin melihat ada sebanyak 5 orang yang akan dibunuh, meskipun tidak ada dari mereka yang memiliki banyak kekuatan untuk melawan, tetapi ada banyak mimpi di malam hari. Selama satu melarikan diri, akan ada masalah yang tak ada habisnya, jadi dia membuat sebuah membunuh bergerak segera. Ling Hu Chong melemparkan dirinya ke depan, dan menjulurkan 2 jari tangan kirinya ke arah mata Fei Bin. Fei Bin mempercepat langkahnya, melompat ke belakang, menyeret pedang panjang itu ke belakang untuk memanfaatkan momentum, dan membuat sayatan panjang di lengan kiri Ling Hu Chong. Ling Hu Chong berjuang mati-matian untuk menyelamatkan Yilin dari bahaya, tapi dia sudah kehabisan nafas dan tubuhnya hampir jatuh. Yilin bergegas mendukungnya, tersedak dan berkata, biarkan dia membunuh kita bersama. Ling Hu Chong terengah-engah, kamu pergi, Ku Feiyan berkata sambil tersenyum. Bodoh. Aku masih tidak mau mengerti niatnya, dia akan mati bersamamu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Fei Bin mengirimkan pedang panjangnya, menembus jantungnya. Ku Yang, Liu Zhengfeng, Ling Hu Chong, dan Yilin berseru serempak. Dengan seringai di wajahnya, Fei Bin perlahan melangkah ke arah Ling Hu Chong dan Yilin, lalu maju selangkah lagi, darah menetes dari ujung pedang. Pikiran Ling Hu Chong kacau balau, Dia membunuh gadis kecil ini, sangat kejam. Aku, hampir mati. Mengapa suster muda Yilin mati bersamaku? Meskipun aku menyelamatkannya, dia juga menyelamatkannya. Aku sudah melunasinya, hutang saya. Saya belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, tetapi kami berdua adalah saudara dan saudari dari Sekte Pedang Wuyue. Meskipun kami memiliki moral dan kebenaran di dunia, kami tidak perlu menghabiskan hidup kami untuk menemani mereka. Saya tidak pernah berpikir begitu murid-murid dari Sekte Hengshan Master Dingyi memang orang yang luar biasa yang sangat peduli dengan kesetiaan seni bela diri. Hei, saudari junior Yilin ini yang mati bersamaku, tapi bukan adik perempuan junior Kulingshan. Apa dia lakukan saat ini? Melihat wajah menyeringai Fei Bin perlahan mendekat, Ling Hu Chong tersenyum kecil, menghela nafas, dan menutup matanya. Tiba-tiba, beberapa suara samar Hukin terdengar di telingaku. Suara Hukin terdengar sunyi, seperti mendesak atau menangis, bergetar dengan suara kin, mengeluarkan suara gemerisik, seperti tetesan hujan yang jatuh di dedaunan. Ling Hu Chong sangat terkejut dan membuka matanya. Hati Fei Bin terkejut, Tuan Moda telah tiba di Xiao Xiang Yeyu. Tetapi mendengar suara Hukin menjadi semakin sengsara, Tuan Moda tidak pernah keluar dari balik pohon. Fei Bin berteriak, Tuan Moda, mengapa Anda tidak muncul untuk menemuinya? Suara piano berhenti tiba-tiba, dan sesosok tubuh kurus keluar dari balik pohon pinus. Ling Hu Chong sudah lama mendengar nama Xiao Xiang Yeyu, Tuan Moda, tetapi dia belum pernah melihatnya secara langsung. Di bawah sinar bulan, dia kurus seperti tongkat, dengan bahu melengkung, seperti hantu konsumtif siapa yang akan mati kapan saja. Kepala sekolah Hengshan, yang terkenal di seluruh dunia, sebenarnya adalah orang yang sangat malang. Tuan Moda memegang Hukin di tangan kirinya, melengkungkan tangannya ke arah Fei Bin, dan berkata, Kakak Fei, halo kepada pemimpin kiri. Fei Bin melihat bahwa dia tidak memiliki niat jahat, dan tahu bahwa dia dan Liu Zhengfeng tidak berhubungan baik,
jadi dia berkata, "Terima kasih, Tuan Moda, halo, kakak laki-laki saya. Liu Zhengfeng dari faksi Anda berteman dengan monster kultus setan, berniat untuk menyakiti sekte 5 pedang suci saya. Tuan Moda, menurutmu apa yang harus dilakukan?" Tuan Moda berjalan 2 langkah perlahan menuju Liu Zhengfeng, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Haruskah aku membunuh?" Begitu kata "bunuh" diucapkan, cahaya dingin menyala, dan ada pedang panjang tipis dan sempit di tangannya, dan dia menusuk balik dengan tajam, menunjuk langsung ke dada Fei Bin. Langkah ini sangat cepat, dan itu seperti mimpi. Itu adalah langkah pamungkas dalam 13 gerakan awan dan kabut Hengshan yang selalu berubah dan ilusi. Fei Bin telah mempelajari keterampilan seni bela diri Liu Zhengfeng di kediaman Liu, dan sekarang dia terjebak dalam tipuan lagi. Dia ngeri, dan buru-buru mundur. Dengan mencibir, luka panjang dipotong di dadanya oleh pedang tajam, dan pakaiannya robek, otot dadanya juga terpotong. Meskipun lukanya tidak serius, dia dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan, dan kehilangan kekuatannya. Fei Bin segera mengembalikan pedangnya dan menikamnya, tetapi pedang Tuan Moda mengambil kesempatan pertama, dan mengikutinya terus-menerus. Pedang tipis seperti ular roh, gemetar terus-menerus, menembus cahaya pedang Fei Bin, hanya memaksa Fei Bin terpaksa mundur lagi dan lagi, bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun kutukan. Ku Yang, Liu Zhengfeng, dan Ling Hu Chong melihat perubahan jurus pedang Tuan Moda, seperti hantu, dan mereka semua kaget dan pusing. Liu Zhengfeng mempelajari seni yang sama dengannya, dan telah menjadi kakak senior selama beberapa dekade, tetapi dia tidak pernah menyangka ilmu pedang seniornya begitu mahir. Sedikit darah terciprat dari antara 2 pedang panjang. Fei Bin bergerak dan mengelak, menangkis dengan sekuat tenaga, tapi dia tidak bisa keluar dari cahaya pedang Tuan Moda. Darah berangsur-angsur memercik menjadi merah melingkari mereka berdua. Tiba-tiba mendengar tangisan panjang dan sengsara Fei Bin, dia melompat. Tuan Moda mundur 2 langkah, memasukkan pedang panjang ke dalam hukin, berbalik dan pergi. Sebuah lagu, Hujan Malam Xiao Xiang, terdengar di belakang pohon pinus, dan perlahan pergi. Setelah Fei Bin melompat, dia jatuh, dan panah berdarah menyembur ke atas dari dadanya seperti pegas baru saja. Setelah pertempuran sengit, dia menyalurkan energi internal sekolah Songshan, dan energi internal masih ada setelah pedang ditusuk di dadanya, memaksa darah menyembur dari lukanya. Keluar itu aneh sekaligus menakutkan. Yilin menopang lengan Ling Hu Chong, hanya karena sangat ketakutan hingga jantungnya melonjak. Dia bertanya dengan suara rendah, "Apakah kamu tidak terluka?" Chong berpikir dalam hati, keduanya menyukai musik dan terobsesi. Pada saat ini saat kritis, mereka masih mendiskusikan apa yang menyedihkan tapi tidak menyakitkan, apa yang anggun dan vulgar. Untungnya, Paman Mo tiba tepat waktu dan menyelamatkan hidup kita. Aku mendengar Liu Zhengfeng berkata lagi, tapi kalau soal ilmu pedang dan seni bela diri, saya jauh di belakang. Saya biasanya tidak menghormatinya, tetapi memikirkannya sekarang, saya benar-benar merasa malu. Ku Yang mengangguk dan berkata, "Tuan Hengshan, tentu saja, reputasi Anda memang pantas." Beralih ke Ling Hu Chong, dia berkata, "Adik laki-laki, Anda berdiri untuk menyelamatkan cucu perempuan saya. Anda sangat heroik dan sopan, sangat jarang. Ada yang ingin saya tanyakan, saya ingin tahu apakah Anda bisa setuju." Ling Hu Chong berkata, "Sayang sekali nonaku masih di sini. Fei Bin telah menyakitiku. Senior memiliki perintahnya, jadi dia harus mematuhinya." Bab 75, Ku Yang melirik Liu Zhengfeng, dan berkata, "Liu Xiandi dan saya terobsesi dengan ritme, dan dengan kerja keras selama beberapa tahun, kami telah menciptakan lagu, Swordsman, dan kami yakin bahwa lagu ini unik dan belum pernah ada sebelumnya. Jika ada Liu Zhengfeng, mungkin tidak ada Liu Zhengfeng yang lain, dan jika ada Liu Zhengfeng, mungkin tidak ada Ku Yang, bahkan jika ada orang seperti Ku Yang dan Liu Zhengfeng, keduanya mungkin tidak lahir pada waktu yang sama, bertemu dan berteman satu sama lain. Dua orang harus pandai ritme dan kekuatan internal orang-orang dengan minat yang sama dan basis kultivasi yang sama, sangat sulit untuk membuat lagu ini bersama. Lagu ini sangat indah. Saudara Liu Xian dan saya berada di bawah 9 mata air, dan kami tidak dapat menahan desahan dari waktu ke waktu." Ketika dia mengatakan ini, dia menyentuhnya dari dadanya. Dia mengeluarkan sebuah buklet dan berkata, "Ini adalah partitur piano dan partitur Xiao dari The Song of Swordsman. Silakan baca upaya telaten kami berdua,
dan bawakan skor piano dan skor Xiaopu ini ke dunia sehingga kami dapat menemukan penerusnya. Petik 2. Liu Zhengfeng berkata, jika pendekar pedang ini dapat diturunkan ke dunia, saudaraku dan aku akan mati dengan damai. Ling Hu Chong membungkuk dan mengambil skor dari Kuyang, meletakkannya di tangannya, dan berkata, jangan khawatir, kalian berdua, junior ini harus melakukan yang terbaik. Dia telah mendengar itu. Kuyang memiliki sesuatu untuk diminta, tetapi dia mengatakan itu adalah masalah yang sangat sulit dan berbahaya, dan dia bahkan lebih khawatir untuk melewatinya, karena takut dia akan melanggar peraturan sekolah dan menyinggung rekan-rekannya yang baik. Tetapi dalam keadaan pada saat itu tidak nyaman dan ditolak, tetapi dia hanya memintanya untuk menemukan dua orang untuk mempelajari Qin dan Xiao. Dia segera merasa lega, dan menghela nafas lega. Liu Zhengfeng berkata, keponakan Ling Hu, karya ini bukan hanya upaya seumur hidup kita berdua, tetapi juga terkait dengan orang kuno. Sepotong besar musik Qin di tengah, pendekar pedang, didasarkan pada musik Ji dari dinasti Jin. Guang Lingsan, kan diadaptasi. Kuyang sangat bangga dengan masalah ini, dan berkata sambil tersenyum, dikatakan bahwa setelah kematian Ji Kang, Guang Lingsan tidak akan pernah terdengar lagi, tapi kamu bisa menebak dari mana aku mendapatkannya. Petik 2. Ling Hu Chong berpikir, aku tidak tahu apa-apa tentang ritme, apalagi kalian berdua bertindak sangat berbeda, bagaimana aku bisa menebaknya? Kemudian dia berkata, tolong beritahu aku, senior. Kuyang berkata sambil tersenyum, Ji Kang adalah orang yang sangat menarik. Dikatakan dalam buku-buku sejarah bahwa dia hebat dalam diksi, pandai berbicara tentang orang tua, tetapi tetap seorang pahlawan. Dia pergi mengunjunginya di kekaguman, tetapi Ji Kang mengabaikannya. Zhong Hui sangat bosan sehingga dia harus pergi. Ji Kang bertanya kepadanya, apa yang kamu dengar, dan apa yang kamu lihat? Zhong Hui berkata, pakai datang dengan apa yang kamu dengar, dan ikuti apa yang kamu lihat. Zhong Hui adalah orang yang cerdas dan bijaksana, tapi sayangnya dia terlalu picik. Dia membunuh Ji Kang. Ji Kang memainkan Qin sebelum dieksekusi, dan dia memang sangat ramah, tetapi ketika dia berkata, Guang Lingsan tidak akan pernah dilakukan lagi, kalimat ini sepertinya meremehkan orang-orang dari generasi selanjutnya. Karya ini dia tidak mengarangnya. Dia berasal dari dinasti Jin Barat, bahkan jika lagu ini hilang setelah Barat dinasti Jin, bukankah itu ada sebelum dinasti Jin Barat? Ling Hu Chong bingung, dan bertanya, sebelum dinasti Jin Barat. Kuyang berkata, ya, saya tidak yakin dengan kata-katanya, dia pergi untuk menggali makam dari Kaisar dan Menteri dinasti Han Barat dan Timur, menggali 29 makam kuno berturut-turut, dan akhirnya menemukan skor, Guang Lingsan, di makam Keiyong berhenti tertawa, sangat bangga. Ling Hu Chong terkejut, senior ini sampai menggali 29 makam kuno untuk sepotong musik Qin. Yang melanjutkan, adik, kau adalah murid terkenal dalam agama ortodoks. Terserah padamu, tapi ini darurat, dan Anda harus diseret, jangan salahkan, jangan salahkan. Karya piano, Guang Lingsan, ini menceritakan kisah pembunuhan Raja Han oleh Ni Zheng. Keseluruhan karya ini sangat panjang. Karya kami, Swordsman, hanya mengutip bagian paling indah dari lagunya. Bagian yang ditambahkan oleh saudara laki-laki Liu dengan suara seruling adalah adegan saudara perempuan Ni Zheng yang mengubur mayat saudara laki-lakinya. Orang-orang seperti Ni Zheng dan Jing kemurah hati dan benar senior, saya mempercayakan Anda untuk mewariskan lagu ini untuk menghargai hati ksatria Anda. Ling Hu Chong membungkuk dan berkata, saya tidak berani menjadi itu. Senyumku yang tertahan, ekspresinya suram, dan dia menoleh ke Liu Zhengfeng dan berkata, saudaraku, ayo lakukan sekarang. Kamu bisa pergi. Liu Zhengfeng berkata, iya. Mengulurkan tangannya, keduanya menggenggam kedua tangan, dan tertawa serempak. Kekuatan internal disalurkan, saluran utama napas internal rusak, dan keduanya menutup mata dan meninggal. Ling Hu Chong terkejut dan berteriak, senior, Paman Liu. Dia mengulurkan tangannya untuk memeriksa nafas kedua orang itu, tetapi mereka sudah tidak bernafas lagi. Yilin terkejut dan berkata, mereka, apakah mereka semua sudah mati? Ling Hu Chong mengangguk dan berkata, adik, mari kita kubur mayat keempat orang itu secepat mungkin, agar tidak ada yang menemukan mereka lagi dan menyebabkan yang lain masalah. Fei Bin dibunuh oleh Tuan Mo dan Anda tidak boleh membiarkan berita tentang pembunuhan itu keluar. Dia merendahkan suaranya dan berkata, jika masalah ini keluar,
Tuan Moda secara alami akan tahu bahwa itu adalah keduanya dari kita yang mengatakannya, dan bencana akan menjadi serius. Yilin berkata, ya, jika Tuan bertanya, haruskah aku memberitahu? Ling Hu Chong berkata, kamu tidak bisa memberitahu siapapun. Setelah kamu mengatakannya, bukankah apakah buruk bagi Tuan Moda untuk datang untuk bertarung pedang dengan tuanmu? Yilin memikirkan apa yang baru saja dia katakan melihat ilmu pedang Tuan Moda, dia tidak bisa menahan diri untuk menggigil, dan buru-buru berkata, aku tidak akan beritahu. Ling Hu Chong perlahan membungkuk, mengambil pedang panjang Fei Bin, dan memukul tubuh Fei Bin satu persatu. 17 atau 18 lubang ditusuk. Yilin tidak tahan lagi, dan berkata, kakak Ling Hu, semua orang sudah mati, mengapa kamu masih sangat membencinya dan menyia-nyiakan tubuhnya? Ling Hu Chong berkata, bila pedang Tuan Moda sempit dan tipis, luka, kamu tahu siapa yang melakukannya. Saya tidak merusak tubuhnya, tetapi menusuk setiap luka di tubuhnya sehingga tidak ada yang bisa melihat petunjuknya. Yilin menghela nafas, berpikir, ada begitu banyak rencana licik di sungai dan danau, itu benar-benar sangat jarang. Melihat Ling Hu Chong melemparkan pedang panjangnya, memungut batu, dan melemparkannya ke tubuh Fei Bin, dia buru-buru berkata, jangan bergerak, duduk dan istirahatlah, aku akan melakukannya. Dia mengambil batu itu dan meletakkannya dengan lembut di tubuh Fei Bin, seolah-olah mayat itu masih sadar, karena takut menyakitinya. Mengambil batu, dia menutupi 4 mayat termasuk Liu Zhengfeng, dan berkata kepada kubur batu Ku Feiyan, gadis kecil, jika bukan karena aku, kamu tidak akan berada dalam bahaya ini. Tapi aku harap kamu akan naik ke surga dan diberkati di kehidupan selanjutnya, berubah menjadi tubuh laki-laki, mengumpulkan pahala dan berkah, dan akhirnya bisa pergi ke surga barat kebahagiaan tertinggi. Namo Amitabha Buddha, Namo Avalokitesvara Bodhisattva. Ling Hu Chong duduk bersandar pada batu, berpikir bahwa Ku Feiyan telah menyelamatkan hidupnya di usia muda, tiba-tiba kehilangan nyawanya dengan polos, dan hatiku sangat sedih. Dia tidak pernah percaya pada agama Buddha. Tetapi dia tidak bisa tidak melafalkan beberapa kata, Namo Amitabha Buddha, setelah Yilin bersambung.